gantikan dengan sesuatu yang long lasting, ini akan membuat negara kita pariah atau negara miskin. Dan ini udah terjadi di 7 presiden kemarin tuh tidak ada satupun investasi yang bersifat ratusan tahun atau ribuan tahun ke depan seperti Saudi. Kemudian Norwegia juga menggunakan oil and gas-nya dia juga untuk merubah menjadi negara edukasi, menjadi negara merubah country action-nya, dia forward baru tahun 70-an, ini salah satu negara terkaya di Nordik atau di Eropa Utara. Demikian juga Indonesia. Indonesia pun harus menggunakan kekuatan sumber daya alamnya dan aset negaranya untuk bertumbuh. Tetapi di sini di Indonesia agaknya kita itu masih ada masalah trust issue. Ini yang berat, trust issue. Jadi kita tuh kayak nggak terlalu percaya sama negara berbisnis gitu ya. Jadi kita tahu di mana banyak sekali kerugian-kerugian yang dilakukan oleh BUMN atau perusahaan atau negara berbisnis. Padahal ya misalnya Pertamina itu monopoli loh. Monopoli itu rugi bahkan untung karena disubsidi ya. Bayangin, kok bisa monopoli rugi? Gue mencari kata goblok, tolol, bego, nggak peduli, ignorance. Gue belum nemu kata yang tepat. Mungkin teman-teman nanti bisa menemukan kata yang tepat gitu ya. Bayangin, Anda berbisnis monopoli gitu ya. Misalnya contoh, Anda memonopoli benang, bahwa Anda punya kapas tambang pertanian kapas, kapasnya dijadiin benang, dan nggak boleh di Indonesia menanam kapas kecuali Anda, kemudian pabrik benang pemintalnya Anda, pabrik kainnya Anda, nggak boleh ada orang melakukan dan semua harus beli dari Anda, tapi lo rugi, lo gila nggak? Bener nggak? Ya itu ya tadi kata-katanya belum nemu gue gitu. Terus PLN demikian juga. Yang anehnya itu kalau kita bandingin sama Petronas ya, udah perusahaannya itu cuma 1/10 cadangannya dibandingin Pertamina, tapi profitnya berapa? Hampir 100 kali lipat lebih profit. Terus harga minyak yang sama Pertalite di sini hampir 12.000, di sana 7.500. Kita mikir, ini gimana nih negara ini? Terus dibilang eh, tidak korupsi atau ngelolanya bodoh, gue nggak tahu deh. Anda semua yang menilai, saya cuman ngeluarin fakta-fakta lapangan saja sehingga Anda bisa sekarang mikir gitu ya, kok bisa gitu ya, monopoli tapi rugi gitu. Demikian juga PLN, terus eh, misalnya pengelola bandara gitu ya, eh, coba bandara itu bisa banyak, mungkin bandara private jet keren-keren kali di Indonesia, atau PLN kalau kita bisa menjadi penyedia apa daya listrik terus kita menjual langsung ke user, kali harga saya setengah kali dari PLN, tapi kan nggak boleh gitu ya. Jadi ini perlu banyak revolusi. Nah untuk itu kita sedikit membicarakan tentang SWF dulu, Sovereign Wealth Fund, bahwa seharusnya kalau pejabat-pejabat di atas itu berkenan, ya jadikanlah Bosman ini dan teman-teman dan sahabat semua yang selalu mengikuti acara rebuan dengan Bosman ini adalah bagian dari infrastruktur Danantara. Saya pikir akan menarik logika berpikirnya atau landasan berpikirnya begini. Danantara ini bukan SWF pertama di Indonesia, Sovereign Wealth Fund pertama. Saya pernah ada catatan bahwa PT Kuda Laut di zamannya Pak Ibnu Sutowo pun adalah perusahaan yang diberikan SWF versi 1.0 lah oleh Pak Harto, di mana dia memforward sebuah ladang minyak Krakatau Steel. Anda boleh cek catatan ini. Dan kemudian sebagai BUMNK, Badan Usaha Milik Negara Khusus ini sekarang diubah menjadi SKK Migas atau Satuan Kerja Khusus Migas. Di mana kalau Anda mobil oil, Anda perusahaan asing atau perusahaan oil company ingin
drill, menggali, memproses minyak, Anda harus join dengan SKK Migas sebagai partnernya Indonesia. Jadi SKK Migas ini sebenarnya juga SWF sebenarnya. Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth dijadiin fund. Terus juga Danantara sekarang dibangun, itu adalah bagian atau model lain daripada Sovereign Wealth. Nah, Danantara ini kalau saya yakin teman-teman semua pasti banyak masukan, tetapi ya Bosman boleh nyombong deh. Nggak banyak orang yang tahu the real Sovereign Wealth Fund. Karena Sovereign Wealth Fund versi New Mind, versi MMT, Modern Monetary, bahkan lebih ekstrim daripada apa yang Pak Prabowo lakukan dan Pak Mitro usulkan, yang hanya menggunakan profit daripada BUMN. Kalau Bosman menggunakan seluruh yang 14.000 asetnya BUMN tadi untuk printing money. Bayangin, 14.000 triliun untuk printing money. Underlying-nya adalah project-project itu tadi. 7 BUMN aja sudah bisa. Itu kalau Bosman. Sekali lagi, gue akan lebih agresif menggunakan Sovereign Wealth Fund. Jadi kalau hanya sekedar diambil profitnya aja mah kecil. Bener nggak? Terus yang kedua harus diingat, bukan tidak bisa diaudit oleh BPK atau dicek oleh KPK. Sekali lagi, bisa diaudit atau boleh diaudit selama mendapat persetujuan dari DPR. Jadi hal ini membuat organisasi Danantara ini terbuka kepada DPR, terbuka kepada pemerintah, tapi maaf tidak terlalu terbuka terhadap masyarakat karena masalahnya ada yang IQ-nya 140, sekolahnya tinggi, ada yang IQ-nya 78, yang sen kiri belok kanan, yang lampu merah jalan, lampu hijau berhenti. Terus dia komen bahwa, wah nanti ini begini. Ya gak bisa komen lah orang begini. Jadi harus selected information. Dan keterbukaan ini penting. Tapi keterbukaan pada mereka yang punya know-how gitu ya. Seperti akademisi di kampus. Nah sayangnya ekonom-ekonom Indonesia yang belajar di kampus ini belajar Keynesian. Gak belajar post-Keynesian seperti Bosman. Jadi SWF ini masih gagap semua gitu ya. Jadi kembali ke topik kita. Yang berikutnya adalah perlu diingat bahwa setelah dia mengambil profitnya tadi, Danantara ini adalah non-operating holding. Anda harus paham ya bahwa yang operate tetap BRI, yang operate tetap Bank Himbara, tetapi uang-uang itu, profit tadi dikelola oleh Danantara sebagai non-operating, alias non-operating itu pengelolanya cuma 3 orang itu, Rosan, Pandu, dan Doni. Mas Rosan, Mas Pandu, dan Mas Doni Oskaria. Ketiga orang inilah orang utamanya, yang lain ya profesional. Oke, tolong cek audit, dia bayar aja profesional auditor. Oke, cek pembukuan, cek strateginya. Dan ingat, misalnya seperti Berkshire Hathaway, yang pemilik dari Warren Buffett, dia membeli misalnya BYD dengan harga berapa ya kemarin itu, 200-an juta dolar, Anda tahu, di tahun 2008, kemudian di tahun 2022 dengan nilai, dia nggak operating, dia tidak mengoperate BYD, dia cuma punya 7,7%, tapi dalam 14-15 tahun dia check out dengan dividen setiap tahun cukup bagus dan profitnya 20% atau 20 kali atau 2000%, Anda bayangin. Nah, Danantara tuh nggak ada bedanya dengan Kasana. Jangan samain dengan Temasek. Temasek operating holding, dia operate seperti Bimantara. Seperti BUMN di bawahnya Erik. Tapi kalau ini non operating, jadi dia invest seperti Vanguard, seperti Fidelity, seperti BlackRock. Mereka invest seperti Masayoshi Son. Enggak ada bedanya. Mereka bisa invest di Tesla, mereka bisa invest di SpaceX, mereka bisa invest di Stargate yang sekarang lagi dipromosikan, atau masuk ke DeepSeek, mereka beli 5% saham DeepSeek, bisa-bisa saja dan menghasilkan dolar. Dan itu terbuka sekali, kita bisa menganalisa. Masuk 5% saham DeepSeek 15 tahun kemudian atau dividennya setiap tahun aja udah bisa
10-20% dividennya, dan itu langsung dikasihkan ke APBN atau Bu Sri Mulyani. Jadi itu adalah fungsi daripada Danantara sebagai non-operating holding. Anda mudah-mudahan diterangin oleh bosman yang mungkin nggak pinter-pinter banget, tetapi menggunakan bahasa sehari-hari, bahasa teman-teman warungan, mungkin jadi lebih paham. Dan terakhir mungkin perlu diingat, misalnya gini, misalnya Bu Mega Bintang nih yang menteri kita yang paling jago sedunia ini mau membiayai dam atau bendungan gitu ya, dalam 5 tahun ke depan dia membangun 50 bendungan gitu ya. 1 tahun 10 bendungan, nilainya katakanlah 50 triliun. Itu angka dari langit ya, for the sake of discussion. Jadi dulu dia menggunakan anggaran tersebut, diberikan ke Menteri PUPR, kemudian dikasihkan ke karya-karya itu, BUMN terus dibangun, ya sudah, itu jadi cost. Nah, coba bayangkan 50 triliun tadi dimasukkan ke Danantara, Danantara masuk juga ke PUPR, dibangun lagi. Nah, begitu itu jadi asetnya Danantara yang tadinya cost jadi aset. Nah, aset ini pada saat suatu hari ada Siemens masuk atau perusahaan Jepang masuk ingin membuat power plant, itu udah jadi setoran asetnya, setoran sahamnya udah 40%. Ini gue punya bendungannya, tinggal air waterfallnya jatuh, jadilah hydropower atau pembangkit listrik tenaga hidro atau air, dan dia total udah punya 40%, udah punya setoran equity-nya. Ini membuat Danantara asetnya tumbuh dengan cepat, tanpa utang. Anda mulai paham nggak berbisnis Danantara gitu ya ke depan? Tapi sekali lagi ya, mudah-mudahan teman-teman yang sekarang hampir 1.000 orang nonton ini digembor-gemborkan bahwa Danantara versi Bosman ini harus dikerjakan oleh Danantara sekarang, yang kemarin juga dengan teman-teman yang berada di jabat sekarang ya kita sudah diskusi gitu ya. Tapi kan mereka masih terganggu dengan masalah politik, belum bisa action. Kalau udah bisa action, udah rapi, tidak ada masalah gonjang-ganjing, mungkin mereka ngegas. Sekarang sih masih belum. Dan itu informasi dari Bosman di awal, mudah-mudahan ini udah sedikit banyak pencerahan. Dan seperti biasa, Bosman break dulu 10 menit. Bagi teman-teman, kita tahu menjadi pebisnis itu nggak gampang. Tetapi menjadi investor itu semua orang bisa. Jadi saya pikir momen adalah sekarang saya mungkin berbagi sedikit. Kita melihat ada sebuah lokasi yang sangat bagus yang kita baru aja bangun. Kemudian kita mikir-mikir kenapa nggak ajak teman-teman supaya teman-teman lebih nge-feel berbisnis tuh kayak apa. Pertama ikut dulu aja deh, nge-feel oh kayak gini gitu ya. Terus nanti begitu investasinya sudah kembali, kemudian ditambah profit segala macam, Anda bisa nge-feel bagaimana membangun bisnis, bagaimana ya apa ya namanya istilahnya, menjadi ala bisa lah karena biasa gitu ya. Jadi itu bicara bisnis nanti aja, tapi kita ada yang penting tentang Pertamina, tentang banyak proses lagi. Jadi sebelum masuk ke yang karena itu adalah national oil company-nya Indonesia dan itu menghidupi seluruh kendaraan bermotor, industri, manufaktur, energi Indonesia, yang kita tahu sejauh ini memang selalu menjadi sapi perah sejak zaman Pak Harto. Kita kalau sekedar mengingat, mungkin teman-teman ada yang belum lahir, ada mungkin yang sekarang usianya masih muda, tetapi pengalaman sejarah harus Bosman ingatkan. Di tahun 69 ada sebuah skandal korupsi yang sangat luar biasa di Pertamina. Itu mungkin nilainya sekitar hampir 10 billion dolar kali ya, nilai sekarang kira-kira. Oh, nilai waktu itu. Nah, 10 billion ini Anda bisa bayangkan di masa itu loh, di rupiah masih 1 rupiah masih 350, $1 masih 350 perak kali ya. Bisa dibayangkan betapa dahsyat korupsinya, dan orang itu bernama Pak Ibnu Sutowo diduganya, ya bisa satunya dia pemimpinnya, dan sama Pak Harto dia tidak diapa-apakan, pensiun dengan enak, turunannya juga terlihat menikmati fasilitas, mungkin dikasih golden shake hand lah. Tapi yang jelas
itu mencoreng, dan itu menjadi contoh sampai sekarang bahwa kalau korupsi di Pertamina itu kesannya tidak diapa-apain, kesannya gitu ya. Nah, sebelum sampai ke sana, Bosman mau cerita sedikit eh, tentang AI dulu, nanti kita balik ke ini, karena AI ini ada hubungannya dengan industri retailnya grupnya Bosman, dan sebentar lagi kita bukan menjadi penonton tapi menjadi bagian dari grupnya Bosman. Adalah begini, kita itu, teman-teman tahu saya sangat serius untuk mengopi apa yang Tiongkok lakukan gitu ya. Saya merasa ChatGPT, DeepSeek itu hanya 1% atau seujung kuku daripada industri AI yang sebentar lagi menggebrak dunia. Sementara Anda tahu ada sahabat Bosman, saya nggak mau bilang oh ini anak didik Bosman, saya nggak mau ngomong kayak gitu, yang lagi ngambil S3 di Tiongkok untuk bedah internis dokter. Dan saya tanya sama dia, dia baru berapa bulan ya, belum ada setahun. Saya telepon dia, saya nanya kabar waktu WA, kemudian saya telepon, saya tanya, kamu praktek bedah ya. Kalau ini konsultasi, oh iya praktek. Kamu pakai bahasa apa? Bahasa Indonesia Pak. Dia pakai bahasa Cina Pak. Terus bisa ngerti, oh ada AI Pak. Jadi Anda bisa bayangkan, AI itu kan dia misalnya bawa cek labnya, bawa ronsennya, bawa MRI-nya, apapun itu, kemudian dicek oleh para dokter gitu ya. Kemudian dianalisa, oh kemungkinan dia punya diagnosa seperti ini, penyakitnya ini. Nah, Anda tahu bahwa 99,9% jika dianalisa oleh AI itu tepat gitu. Sementara dokter-dokter yang udah 20-30 tahun pun meleset. Jadi pernah dia cerita, 3 dokter menyatakan ini orang TBC, tuberkulosis dan lain sebagainya. Tetapi AI menyatakan dia ini gejala awal cancer. Dan setelah diselidiki lebih jauh benar cancer, dan sehingga kanangannya tepat ya jadi sembuh. Jadi dia bisa ngomong aja bahasa Indonesia, nanti dia jawab pakai bahasa Cina, nanti diterjemahin, mereka langsung ngerti sendiri, dan AI itu langsung bisa menjawab. Jadi apa yang terjadi kalau mesin AI itu, saya bilang udah mas cepet-cepet balik aja, cepet-cepet jadi S3, lu cepet-cepet balik ke Indonesia dan copy atau bawa itu semua alat untuk diagnosa, agar dokter-dokter di daerah, di desa-desa, di ujung desa itu kita tidak usah ke dokter. Kalau ada masalah kita tinggal ngomong sama AI kita dan langsung ada mendeteksi informasi sedekat mungkin. Itu satu. Yang kedua adalah ini saya sangat-sangat semangat sekali, yaitu Anda bayangkan ya, Anda bayangkan aja, mau nggak Anda belanja di Miniumind yang sekitar berapa ratus cabang itu, atau belanja di Creo Group yang saat ini ada 5 restoran. Ini di grup Bosman dulu aja ya. Begitu Anda belanja 200.000, di kantong Anda ada 2 juta. Gitu. Pertanyaan gimana Bosman? Gue belanja 200.000 kok dapat 2 juta gitu. Prinsipnya begini. Saya mengopi persis sebuah aplikasi yang ada di Tiongkok yang very powerful. Sebagai catatan, ingat ya, bahwa saat ini Anda kalau sebagai pengusaha, Anda sebagai pengusaha UKM, usaha kecil menengah bakal besar, Anda saat ini kerepotan kalau masang iklan. Karena voice Anda ketutup noise. Nah, ya mudah-mudahan Anda ngerti maksud saya. Voice Anda ketutup noise. Dunia ini terlalu noisy, dunia sosial media. Karena buzzer, robot, dan lain sebagainya bisa ngomong, bisa komen. Dan Anda nggak tahu ini benar atau salah. Jadi voice Anda ketutup noise, berisik. Nah, kalau iklan Anda, voice Anda tidak terdengar, wassalam, bisnis Anda wassalam, gitu kan? Nah, maka ada penolong kedua. Penolong kedua adalah pelanggan Anda. Pelanggan Anda, kalau dia berbicara, voice-nya terdengar di pelanggan lain. Jadi, kalau pelanggan Anda jadi ambasador, itu paling efektif. Lalu apa manfaat pelanggan Anda mempromosikan? Dia dapat duit. Cara dapat duitnya gimana? Jadi kalau di sana joinnya sama Alipay ya. Sama WeChat Pay. Jadi WeChat Pay ini gini. Kalau katakanlah Anda belanja 200.000 rupiah,
begitu Anda bayar pakai WeChat Pay, WeChat Pay-nya grup kita ya, maka Anda didiskon 2%. Cepret gitu ya. Anda 200.000 didiskon 2%. Kemudian secara sistem, orang yang mengenalkan Anda, aplikasi tadi, referral Anda dapat 2%. Terus naik sampai 3 level. Jadi kayak MLM. Yes, kayak MLM. Tapi ini sekali lagi, ini didesain untuk promosi bahwa misalnya si Minumind itu ngasih promosi 8%. 2% buat yang belanja langsung, 6% dibagi 3 level. Jadi daripada Minumind masang iklan, promosi mahal, maka ini dipakai untuk di kickback. Nah, kehebatannya adalah para merchant saat ini ya Minumind sama Creo Group itu bisa menentukan besarannya. Oke, mungkin tambah Sushi Hero deh. Grupnya Bosman apa? Tambah Sushi Hero 60 restoran, tambah grupnya Boga, tambah grup. Itu teman-teman semua. Udahlah, grup-grup ini deh. Anda kalau belanja Sushi Hero, belanja di Dreamfield, belanja di grup-grup itu sama. Anda dapat komisi terus orang yang merefer. Nah, Anda cukup merefer, Anda cukup share ini nanti mereka ngedownload aplikasi tadi, begitu bayar pakai QRIS kita. Kita punya QRIS ya. QRIS out, Anda bayar, Anda dapat diskon. Nah, Anda bisa bayangin kalau teman Anda nge-refer belanja makan, ya di rekening Anda setiap bulan ya mungkin bisa 2 juta, 1 juta. Jadi daripada biaya promosi grupnya Bosman katakanlah 10% dikalikan, aduh kita hampir 2M kali biaya promosi dari seluruh grup ya. Kalau itu dibagi-bagi ke Anda semua, kita loopingnya muter-muter di grup kita, ngapain kita ngasih duit ke Mark Zuckerberg lewat IG-nya atau lewat sosmednya. Nah, setelah ini mungkin sebentar lagi kita launching, dan sekali lagi karena ini MLM sifatnya global, dari awal juga Bosman ingin menciptakan sistem ini bukan hanya untuk di Indonesia, jadi kami membuat perusahaan ini di Dublin. Saya baru saja dari sana karena itu 2 minggu ini pulang sana buat sistem itu. Jadi ini langsung global company. Jadi begitu di seluruh Indonesia bisa, nanti ya juga ke Malaysia, ke Singapura, ke seluruh dunia. Jadi kapanpun Anda belanja, nah kehebatannya merchant ini bisa ngatur. Ya bisa cuma 5%, diskonnya cuma 2%. Anda yang ngatur, Anda sebagai UKM Anda yang ngatur. Terus kalau lihat misalnya di sebelah Anda, wah sebelah ini rame nih. Diskon Anda gedein aja, bulan ini 15% gitu. Dia langsung ngebelah 4, ceret gitu. Mesinnya otomatis. Dan inilah yang membuat get customer itu, referral ini membuat orang jadi belanja makan. Bayangin Anda lihat di GoFood Anda atau di GoPay Anda belanja, Anda nggak dapat apa-apa. Anda nge-refer, lu pakai GoPay atau lu pakai OVO deh, lu nggak dapat apa-apa. Lu nge-refer, temen lu pakai ini deh, Anda nggak dapat apa, kan nggak fair ya. Nah ini Anda dapat, ya nggak gede ya. Itu tergantung merchantnya, ada yang ngasih 1%, ada yang ngasih 2%, terus dibagi 4 level. Hal ini akan menjadi the first promoting mesin yang bisa dipakai di semua. Sekarang grup Bosman dulu, sehingga saya yakin begitu semua orang, dan Anda karena Anda pemilik ya, misalnya Anda memiliki sate gede Palagan gitu ya, terus Anda bilang lo makan di sana, makan di sana, makannya begitu dan Anda promosi, dia makan Anda dapat, bener nggak cuma promosi doang, karena paymentnya tadi kita udah punya QRIS out ya. Anda juga biasa belanja pakai QRIS, udah didiskon, terus di akhir bulan Anda mendapatkan benefit. Nah itu saya belum sebut nama produk tersebut. Yang jelas ini kita buat langsung global, langsung saya daftar di Dublin karena agak friendly dia dengan perusahaan-perusahaan saat ini juga yang dari Amerika pada pindah, dari Tiongkok pada pindah. Ya karena begitu negaranya strict, terlalu rigid, terlalu kaku. Ya udah, kita kan fleksibel. Kalau sekarang dari bulan Ramadan ya, sekedar mengingat bahwa kita sebagai orang Muslim, saya Muslim, kita terus kalau melaksanakan esensi daripada Quran, kita harus fleksibel. Karena apa? Kalau kita baca surat pertama kali itu adalah Al-Baqarah, Alif Lam Mim, terus kita baca terus sampai surat Anas yang terakhir. Kemudian kita balik dari Anas, kita balikin lagi ke sini, terus kita jembreng. Misalnya rumah saya ini ada di Pondok Indah, terus saya jembreng terus itu Al-Quran lempeng sampai ke Ancol. Kemudian dari Ancol surat Anas tadi saya balikin lagi, maka ketemu di sebuah kata yang kalau di Quran selalu di surat itu selalu warnanya merah, wayatalatov, atau sederhananya latif atau fleksibel. Jadi intinya Quran itu mengajarkan kita untuk fleksibel gitu ya.
tidak rigid kaku begitu, kena angin patah kita kayak bambu ditiup angin gini terus ntar berdiri lagi. Nah, esensi Quran tuh mengajarkan kita untuk latifah, orang yang fleksibel, yang lentur. Jadi kita nggak kaku, nggak harus begini gitu ya. Begitu ini udah kita belok aja seperti apa yang lakukan. Ya udah Indonesia kaku, ya udah kita main jadi global company gitu ya. Sama seperti kita tanya, oh jasa itu nggak boleh di MLM-in. Kita tanya, itu Allianz, itu Prudential, itu MLM. Kenapa boleh asuransi itu? Oh iya karena di global company. Ya udah, kita langsung bikin global company gitu ya. Itu yang kita lakukan. Jadi Anda nanti ada dua, mungkin Bosman akan menawarkan juga saham dari perusahaan ini untuk Anda miliki. Yang kedua adalah alat ini juga dipakai untuk Anda. Jadi Anda jadi memiliki alat tersebut juga atau aplikasi tersebut, dan aplikasi ini juga merupakan bagian dari promosi, sehingga begitu Anda promosi, investasi Anda di Palagan ini akan balik modal dengan cepat. Kebayang ya? Kebayang ya? Oke, jadi mudah-mudahan kebayang. Kita masuk ke tema utama karena nggak boleh saya janji menjelaskan apa itu Pertamina. Jadi teman-teman, Pertamina ini biang korupsi itu sejak tahun 69 di mana 10 billion dolar waktu itu, bayangin luar biasa besarnya, yang tertulis dalam Ibnu Sutowo tapi tidak digantung, tidak dieksekusi, dia cuma dipecat saja dan semacam golden shake hand oleh Pak Harto. Dan kemarin kita mengejutkan di tahun 2023 saja korupsi Pertamina itu 197 atau 12 billion dolar. Ini mengagetkan lagi gitu. Di zamannya Pak Jokowi ini banyak yang kaget-kaget gitu ya. Angkanya tuh triliun gitu ya. Mulyono ini memang penuh sensasi. Memang dia pinter sekali membuat dirinya menjadi center of attention gitu ya. Jadi ya saya salut sih. Saya sih nggak tega ya mengambil uang rakyat. Saya nggak ngerti semua orang yang menjabat itu berarti ada Nike sebagai dirut dan ada komut yang namanya Pak Ahok secara peraturan undang-undang bahwa dia di zaman dia dari 2018 sampai ini berarti selama 3 tahun dia komut, dia mengatakan gini, kalau saya bilang Pak Ahok Anda tahu saya temannya Pak Ahok, Nike juga saya temannya Nike, dari Rekin, dari PLN, teman lama lah si Teknike ini. Terus apakah mereka terlibat? Walau alam saya nggak tahu mereka terlibat, tetapi sebagai profesional seharusnya mereka pun disalahkan. Mereka tidak terlibat, tapi mereka salah karena mereka komutnya, mereka dirutnya gitu ya. Jangan lu bilang gue kan penjarain. No. Gue balik, bro Ahok, lu nggak boleh begitu. Lu harus akui bahwa lu sebagai waktu itu menjabat, harusnya lu yang nangkep, bukan lu sekarang teriak-teriak gitu ya. Nike juga sama. Nike, lu waktu itu menjabat. Gue nggak bilang lu juga bagian daripada ini, karena korupsi itu nggak mungkin tunggal. Korupsi harus berjamaah. Itu hukum korupsi. Ingat ya teman-teman. Kalau Anda korupsi pasti berjamaah. Kalau sendirian itu namanya pungutan liar. Itu kecil. Kalau korupsi besar itu harus berjamaah. Dan berjamaah itu siapa yang tanda tangan, siapa yang ngambil keputusan. Dan nggak mungkin secara struktur sebagai dirut Pertamina dan komut Pertamina. Kalau nggak tahu Anda nggak kerja. Anda dibayar 3 miliar sebulan. Itu baru gaji loh. Belum tantiem Anda. Lu nggak kerja. Jadi kita nih harus bunyi. Kita harus tahu bahwa jangan kita bilang pro Ahok segala macam. Gue nggak pro, tapi gue juga nggak anti, gitu ya. Cuman gue bilang, kalau lu bertanggung jawab, lu harus ngaku. Maaf, gue juga salah. Harusnya gue kontrol. Harusnya lu yang nangkep malah, gitu ya. Atau membuka perkara ini. Jangan sekarang lu teriak-teriak. Teknike nggak ada yang nyebut, tapi saya minta Teknike untuk berkata bahwa, oke, saya salah. Ini saya nggak cek. Gentle, kita lakukan seperti itu. Itulah baru bernegara namanya. Jangan sekarang main tuduh. Gue mau lurusin cara semua orang bernegara. Nah, kembali lagi termasuk korupsi-korupsi yang sangat besar tersebut, Anda harus mengerti kenapa pejabat itu harus salto. Jadi begini, saya sederhanain ya. Selama Mulyono itu menjadi presiden, itu hampir 7 kali terjadi perubahan. Harga BBM. Naik, turun, naik, turun. Waduh. Hal itu pokoknya kalau dia naik, begitu masyarakat langsung bunyi, nggak setuju, dia turun. Begitu mau Pilpres 2019, pakai cerita, tuh gue nurunin solar 5 kali tuh, gitu ya. Dia pakai narasi itu dongeng. Nah, waktu turun itu sebenarnya Pertamina rugi. Jadi pejabatnya itu sering salto, gitu ya. Gue mau, misalnya Mulyono bilang, gue mau harga di Papua sama dengan ini. Ya nggak mungkin ada ongkos kirim. Tapi harus sama. Semua itu jadi terpaksa mereka melakukan
apa namanya ya, memanipulasi dan menginjenir keuangan. Salah, iya salah. Tapi dilakukan karena yang nomor satu di puncaknya itu melakukan salto akrobat-akrobat nggak karu-karuan. Jadi serba salah. Kalau saya nggak nurut sebagai dirut atau sebagai anak usaha, saya pasti kena di reshuffle atau diganti. Tapi kalau nurut mengikuti ego dari ini dan dia pengen udah Pertamina satu harga sampai Papua sama, ya pasti rugi lah. Nah, kesalto kayak gini membuat pembukuannya jadi kreatif, pembukuan, menginjenir akunting, kreatif akunting, dan inilah akhirnya jadi carut marut yang membuat kerugian total sekian, hampir 1.000 triliun, dan ini mengagetkan. Ini the biggest in the world. Salut buat Pertamina dan di bawah pemerintahan yang lalu, salut rezim yang lalu, dan ada oplosan, kita wajar sekali karena dia gimana ya caranya untuk nutupi kerugian ini, udah dioplos aja. Jadi Anda coba carok posisi pejabat-pejabat itu, salah. Tapi itu mereka harus lakukan. Gitu ya. Ini saya mau cerita fakta supaya Anda mengerti bahwa dia salah-salah. Tapi kalau Anda jadi dia, bingung juga solusinya gimana, gitu ya. Jadi inilah yang terjadi di Pertamina dan sekarang ini lagi diurut. Dan inilah teman-teman, ini informasi terakhir dari Pak Prabowo. Kalau Aguan lagi digoyang, 9 naga lagi digoyang, sekedar informasi. Sekedar informasi mungkin Bosman too early. Tapi mungkin Bosman adalah orang pertama bahwa 9 naga di zaman Pak Prabowo akan diganti 9 haji. Nomor 1, Bosman udah bocorin, Haji Isang. Itu akan menggantikan 9 naga. Jadi naganya 8, satunya. Terus kemudian haji yang kedua, senior kita Bapak Yusuf Hamka. Itu akan menjadi orang kedua yang another bilioner baru. Dan haji ketiga, keempat, next Bosman bocorin, selalu ikut Bosman. Dan mana aja naga-naga yang turun ini juga nanti akan dikasih tahu. Apapun itu teman, selalu waras, selalu rasional, jangan ikuti informasi-informasi di sosial media yang berdasarkan emosi, tetapi insya Allah Bosman akan selalu amanah untuk menyatakan fakta, sehingga Anda bisa mencerna informasi lebih baik. Yang itu tujuannya satu, untuk negara kita lebih bagus. Bagi saya, kita dukung dulu Pak Prabowo untuk seperti Bosman selalu katakan, 9 naganya akan diganti dengan 9 haji, dan ini bocoran numero uno, nomor 1, belum pernah ada yang mengatakan ini sebelumnya, dan mudah-mudahan nanti ini dinyatakan sebagai solusi baru untuk mempergilirkan kemakmuran ke kita-kita. Saya rasa itu dulu. Mbak Nadine akan banyak informasi yang menarik lagi. Saya mohon pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.